Balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Masih bersama saya Ribet Hadi dan juga kawan-kawan dari Duta Perpustakaan Kampus UIN Gus Dur Pekalongan. Ada Maula, ada Irsyad, dan satu lagi nih yang belum kita kenalan. Siapa punya nama? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Salsabila Aulia. Dipanggil Aulia, saya semester 2. Semester 2? Ya. Baru bocil ya? Oh. Betul sekali. Jurusan apa? Prodi apa? Sama-sama Mas Rizya, pendidikan Agama Islam. Oke. Kenapa milih pendidikan agama Islam? Karena mungkin kepingin aja sih dari hati. Oh gitu ya. Oh, panggilan jiwa. Wah, seru deh. Kirain ada pengalaman seperti Irsyad gitu. Nggak ada, soalnya aku dari kecil tuh udah negeri. Bosen sama yang agak sekuler gitu ya. Agak kangen ya. Iya kan, terus istilahnya wah ini waktunya untuk bertobat gitu. Betul sekali tuh. Langsung tangan Tujuanku. depan dada. Oh gitu ya. Oh jadi masuk PAI itu sekaligus untuk tobatan nasuha gitu ya. Masya Allah. Tinggalin tadi saya, Pak. Gak apa-apa kan masih di satu lingkaran UIN gitu kan. Sendiri sama Pak Riko. Aman. Sebenarnya tidak ada urusannya ya bahwa masuk prodi itu memilih prodi itu apakah akan membentuk orang itu menjadi saleh apa enggak gitu kan. Tetapi lebih pada sebenarnya itu pilihan-pilihan logis, pilihan-pilihan rasional. Karena belakangan kan banyak orang berpikir bahwa kalau milih jurusan atau prodi kuliah itu yang sekiranya kedepannya jelas gitu kan. Artinya menjamin untuk pekerjaan, padahal nggak ada jaminan deh. Ya kan, nggak ada jaminan deh. Saya aja jurusan sastra, kerjanya di radio. Ya kan. Artinya sebenarnya masalah pekerjaan itu nggak harus selalu linear. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan apa yang kita peroleh selama belajar itu, kita bisa manfaatkan untuk banyak hal, banyak keperluan gitu. Fashion emang ngaruh sih emang. Kayak ada anak misalnya tadris matematika tapi sukanya kaligrafi kan agak gimana ya? Matematika dan kaligrafi dua hal yang berbeda loh ini. Sebenarnya nyambung. Nyambung. Bagaimana kemudian apa ya? Misalkan bagaimana proporsi yang tepat untuk membuat satu bentuk rangkaian huruf yang indah itu ngomongin soal proporsi itu matematika. Oh iya. Kalau bikin kaligrafi itu ada ukurannya, misal kalau alif itu ada berapa titik. Iya kan. Kalau bikin hat itu kan itu ngomongin soal proposisi. Iya kan? Itu matematika matematik banget. Bukan matematika kuliah gitu. Bukan, matematika itu konsep. Iya. Matematika itu konsep. Kita kadangkala sering banget memahami matematika secara keliru ya. Seolah-olah matematika adalah ilmu hitung. Ilmu hitung ada sendiri. Iya, ilmu hitung ada sendiri. Kalau matematika itu lebih pada konsep tentang bagaimana logika berpikir manusia. Alat bantunya bahasa adalah matematika. Karena bahasa, ya kan? Bahasa itu akan sulit dipahami kalau tidak ada pengantar yang atau ilmu alat yang bisa merangkai logika. Nah, bahasa itu bisa sembarangan. Katakanlah misalkan kamu mau naruh kata apa aja boleh, terserah. Tapi kalau urutannya nggak tepat, maka nggak logis. Nah, matematika itu di situ fungsinya. Barunya kan? Itu bahasa dan matematika tuh satu kesatuan sebenarnya. Cuman kita tuh kadang-kala berpikirnya terlalu dikotomis gitu loh, seolah orang nggak mau belajar matematika maka kemudian milih bahasa, padahal justru paling rumit adalah bahasa. Betul, Pak. Coba deh, coba deh tanya Maula deh. Pak, kadang bahasa itu udah familiar, Pak, pertanyaannya kayak gini.
loh kenapa orang Indonesia tapi ambilnya bahasa Indonesia? Apa urusannya kan udah, maksudnya kayak ibaratnya kalau Sudah kebiasaan. udah ngelotok bahasa Indonesia, kenapa milihnya bahasa Indonesia? Kalau misal milihnya bahasa Inggris kan, oh mau belajar bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia, aku udah bahasa Indonesia. Padahal di dalam bahasa Indonesia tuh, waduh, banyak sekali. Rumit banget pelajaran bahasa, apalagi ngomongin soal morfologi. Oh, iya. Morfologi itu perubahan bahasa ya. Iya. Kayak kita nggak tahu ya. Iya. Kita lebih ke Satu Iya. huruf aja di bahasa itu dipertimbangkan ya Pak, Betul. dipersoalkan. Satu Iya. huruf aja, A itu font, terus Fonetik. ada fonem, ada morfem, ada, ya gitulah Pak. Oke, Yes. itu perubahan ejaan pas dulu misal T sama J sekarang diubah menjadi Oh itu kalau itu sudah tata tulis, itu sistem struktur itu namanya. Tapi dalam bahasa Arab pun kan sama, ada ilmu nahwu sorof. Iya kan? Nah, nahwu sorof itu orang mau mempelajari bahasa Arab harus tahu dulu nahwu sorof. Iya, wajib. Itu ilmu paling dasar. Nah, sama dengan ilmu bahasa. Untuk mempelajari bahasa harus tahu linguistik. Iya, Itu paling, ya ampun, mata kuliah paling bikin pusing. Pusing, Mbak. Nah. ini semester 6 ada linguistik terapan Mbak. Tambah-tambah tuh. Apa ini Mbak? Apa namanya? Pragmatik, terus apa lagi? Pragmatik, terus semantik, Nggak ada ada. linguistik, ada Iya. psikolinguistik. kalau kita ke akhirat Pak. Lebih ke Jalan mencari menuju surga. hukuman atas perbuatan ini. Iya, ya akhirnya ya sebenarnya apapun itu kemudian agama pun kan akhirnya media penyampainya adalah bahasa, media penyampai pesannya kan. Sama dengan apa ya istilahnya pelajaran. Jadi pelajaran bahasa matematika itu adalah dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan. Nanti ketemunya dengan filsafat dan lain-lain sebagainya itu pengembangan. Nah, kalau kita sekarang ya, kalau dulu mungkin lain lagi ceritanya. Oh, orang merenung dan lain sebagainya, menemukan fenomena gitu kan. Sekarang kayaknya udah jarang-jarang orang mencoba melihat, mengamati pergerakan awan kok begini gitu. Buah jatuh dari pohon. Iya, iya, iya Bukan banyak. AI. Gitu. Nah, oke. Aulia, Irsyad, Maula. Wih, keren. Aku pengen nanya dulu apa ya? Kenapa sih kalian minat banget jadi duta perpustakaan? Siapa dulu yang menjawab? Terserah deh. Tapi dari kanan ya? Sekarang dari kanan lagi. Kanan kiri ya, kanan kiri, kanan kiri. Tengah dulu. Oh, tengah dulu deh. Oke, dari tengah dulu. Imami, kita makmum. Langsung bahas itu ya. Oh iya dong. Apa kita bahas ini yang lain dulu deh? Beladu gimana kabar? ini aja. Udah lama nggak di rumah soalnya. Iya kan. Heeh. Ini juga berkaitan sama visi yang tak bawa ke Duta Perpus ya. Jadi pas pendaftaran awal Duta Perpus kan masih sendiri-sendiri ya, masih belum pikirannya jadi satu ya, masih mandiri. Salah satu yang ingin saya bawa itu mengubah persepsi masyarakat ataupun mahasiswa itu tentang literasi itu bukan sekedar membaca. Udah itu tok satu narasi yang saya bawa. Ketika literasi hanya tentang membaca, berarti ketika kita tidak membaca, tidak berliterasi itu sangat apa ya, kontradiksi sekali ya. Bahkan ketika orang bengkel pun juga berliterasi. Yap. Nah, Gimana tuh orang bengkel berliterasi? literasi itu kan kalau kita cari di apa ya, entah itu pengertian di Kementerian Pendidikan ataupun di KBBI, itu bagaimana kita bisa memperoleh informasi atau menerapkan informasi tersebut menjadi suatu kecakapan gitu. Yap. Nah itu ketika tukang bengkel pun dia belajar dari pengalaman sehingga dia tahu dia bisa menerapkan untuk hidupnya. Apakah itu tidak berliterasi gitu? Oke. Dan patut ditanyakan kepada masyarakat dengan hal yang begitu, walaupun secara tidak langsung. Ketika langsung ditanyakan ke masyarakat gitu,
Oh, ya jadi- mereka agak ya kaget ngeblank kan, Ya, kaget ya. betul. Nah itu yang akan saya bawa ketika saya menjadi duta dan sekarang sudah menjadi, dan itu yang saya canangkan. Oke, ini berarti dari perspektif yang lain ya, Iya. bahwa sebenarnya literasi itu nggak melulu soal membaca, tetapi bagaimana kemudian dari membaca itu atau mendapatkan informasi itu seseorang punya atau bisa berkembang, Iya. gitu kan, bisa berkembang kemampuan segala daya yang ada di dalam atau segala potensi yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Iya. Garis besarnya itu ya. Oke deh. Nah, saya mau ke Aulia dulu deh. Haha. Iya, kenapa sih kok maunya jadi duta perpustakaan? Kan orang selalu berpikir, orang zaman, saya nggak tahu ya, anak muda zaman sekarang bagaimana kemudian menempatkan perpustakaan. Kalau orang zaman saya dulu, perpustakaan, mau kemana? Perpustakaan, kayaknya serem deh gitu. Pinter ya, bener banget. Pinter gitu. Kutu buku. Iya. Kalau aku tuh awalnya kan aku dulu masih maba ya, ikut duta itu kan. Nah aku tuh pengennya tuh mempengaruhi maba-maba yang setelahnya itu loh. Kayak apa namanya, nggak harus ke AI, harus apa namanya ya, kalau oke. masyarakat anak zaman sekarang kan masih berpengaruhnya ke AI. Ya, oke. Cari curnal ya di AI ataupun cari jawaban juga di AI. Jadi kita tuh inginnya tuh mempengaruhi maba-maba tuh ke perpustakaan untuk mencari jawaban-jawaban gitu. Jadi literasi tuh masih bisa dikembangkan. Gitu. Oke. Fundamentalnya boleh jadi yo. Jadi kayak Oke. aku maba loh, kalian juga maba, harus kayak ikut kita gitu. Mau jadi influencer gitu ya. Mau Wah. influence orang-orang. Emang Influence. Iya dong, duta, yang namanya harus duta itu juga, harus tugasnya jadi gitu. influence. Tugas utama itu. Nah, Foxy. aku pengen ngerti dulu dari Aulia. Aulia, menurut kamu perpustakaan itu apa sih? Perpustakaan itu menurut aku ya sebuah tempat yang banyak banget ilmu yang harus kita cari gitu loh. Nggak cuman kayak semisal AI kan langsung ketemu gitu. Kalau di perpustakaan tuh kita harus usaha terlebih dahulu mencari bukunya, itu literasinya. Oke deh. Itu ya. Iya. Berarti gudangnya ilmu itu di perpustakaan ya. Betul. Oke. Kalau aku dulu berpikirnya gini. Pusat kegiatan belajar di kampus itu sebenarnya tidak di kelas, tapi justru di perpustakaan. Kalau perpustakaannya nggak lengkap, patut diragukan kredibilitasnya kampus itu. Betul. Itu. Kita coba belajar dari kampus-kampus luar. Misalkan ada Birmingham, berapa ratus ruang untuk perpustakaan mereka, ya kan? Terus di Inggris mana lagi ya? Di Oxford, ya kan? Seberapa besar gedung perpustakaannya? Ya kan, lebih besar daripada ruang-ruang kelasnya. Nah, saya nggak tahu apakah di kita seperti itu. sama. Iya kan? Sama. Harusnya perpustakaan itu lebih besar daripada kampusnya itu sendiri. Yes. Itu idealnya loh ya, kalau kita ngomongin soal idealnya. Karena justru dengan perpustakaan itu, perpustakaan nggak melulu ngomongin soal buku yang baru apa, tapi juga naskah-naskah kuno, arsip-arsip lama gitu kan. Kita bisa melakukan penelitian justru dari situ gitu loh, penelusuran ke masa lalu, masa kini, dan juga masa depan di perpustakaan. Manuskrip emang Gitu. penting sih. Iya. Masa lalu tidak boleh dilupakan. Iya, karena bicara masa lalu atau manuskrip-manuskrip kuno itu nggak melulu bicara soal candi loh, tapi bicara tentang bagaimana tekniknya membangun candi, ya kan? Itu ngomongin soal teknologi, itu ngomongin soal matematika, itu ngomongin soal arsitektur. Jadi kita itu kan kadang-kala ketika datang ke candi misalnya, kita hanya takjub aja nih, kagum, wih keren ya, zaman dulu kayak apa ya bangunnya gitu, ngerti ceritanya, oh ini dibantu sama jin. Iya kan? Padahal kan nggak melulu seperti itu, gitu loh. Malah justru aku tuh masih penasaran, ada nggak ya manuskrip tentang teknik arsitektur pembuatan candi di zaman itu gitu loh. Saya yakin pasti ada, cuman kita belum ketemu aja. Positif sekali ya. Oh iya dong. Aku berpikir bahwa
Kata siapa nenek moyang kita tuh nggak ngerti teknologi. Kalau nggak ngerti teknologi, nggak mungkin bisa bangun candi sebegitu hebatnya. Terus kemudian pemandian ya, saluran air yang demikian hebatnya sampai bisa mengalirkan air dan mengelilingkan air sampai airnya bisa untuk gimana caranya menanggulangi banjir dan lain sebagainya. Iya kan? Sama sih kayak Iya kan? Kalau saya berpikirnya gitu, segala sesuatu itu pasti deh ada alasan, ada sesuatu yang ada reason yang sangat-sangat ilmiah, yang kadang-kala dalam pengetahuan masa lalu kita memang sengaja ditutup dengan mitos. Gitu. karena orang tidak mau mencari lebih kayak ini. Bukan begitu. Tapi orang zaman dulu itu saking menghargai ilmu pengetahuan itu ketika ilmu itu tidak memang bukan untuk diajarkan ke sembarang orang karena ada levelitas itu tadi, maka diajarkan secara hati-hati. Gitu loh. Masuk sih. Iya kan? Iya. Coba deh, kita sama-sama orang Jawa nih, tapi kita tahu bahwa kita punya teknologi persenjataan yang luar biasa, keren, keris. Tapi kita pernah ngerti nggak cara membuat keris? Enggak sih. Ya kan? Kenapa? Karena ilmu itu mahal. Iya. Betul. Gitu loh. Ilmu itu mahal. Kalau kita bisa bikin, kalau itu diecer, murah, kita semua bisa bikin keris dan kita semua bisa tusuk-tusukan loh. Emang bahaya sih kalau Iya kan? udah masuk keluar susah itu kan. Nah, iya kan. Kita bisa saling bunuh hanya gara-gara karena kita bisa sama-sama bikin keris. Mikir. Baru masuk konsep Saya ini. mikir. Iya. Saya kayak kalau ada hal yang baru kita malah suka kayak bergelut di pikiran gitu sih. Oh iya harus begitu dong. Malah kadang suka melongot dulu gini. Bayangkan dulu ya. Iya. Kalau mau lah. Imajinasi. Kalau saya, oke. Kalau saya sendiri itu sampai lupa tadi pertanyaannya apa. Kenapa sih mau-maunya jadi duta perpustakaan gitu loh? Karena passion saya tuh juga suka di promosi-promosi Pak. Yang mana saya tuh pingin juga jadi influencer, amin. Mantap. Diamin banyak Nah, orang ini. kan kebetulan untuk Duta Perpus itu kan tujuan pertama atau tugas utamanya tuh adalah mempromosikan perpustakaan kepada sivitas akademika. Nah, yang mana saya tuh juga ingin mengangkat narasi yang mana perpustakaan itu bukan hanya untuk tempat membaca saja. Kita itu bisa di sana itu riset juga bisa mencari pengetahuan baru, bisa mempunyai teman baru, bisa mempunyai apa yang baru. Juga di perpustakaan itu kan nggak cuma cuma kumpulan buku-buku saja. Yap. Ada kumpulan karya, ada juga kan kita juga di perpustakaan ada kafe baca ya. Nah, itu kan kita bisa ngobrol di situ. Jadi kita tahu bisa mengetahui seorang atau ya selain membaca buku itu kita bisa loh di perpustakaan gitu, Bang. Iya. Oke. Ini keren nih. Kapan dong saya diajak ke perpustakaan buat ngobrol? Yes, Pak. Iya, besok. Jangan besok dong. Malam ini, Pak. Aku pingin banget sih sebenarnya datang ke sana terus kita ngobrol bikin podcast di situ gitu kan. Nah, itu program kita yang rencana program kita itu juga ada, Pak. Iya. Karena kebetulan kita tukang yaping, Pak. Ya, nggak apa-apa. Di era sekarang memang yaping menjadi sesuatu yang wajib kayaknya ya. Karena nggak tahu ya, daripada yang penting kan yapingnya positif. Iya, asalkan yapingnya itu. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah ini menarik. Ternyata 3 orang bintang tamu yang hadir pada malam hari ini punya alasan tersendiri untuk menjadi duta perpustakaan. Tapi mereka juga punya gagasan yang menarik juga tentang perpustakaan. Nah, saya ingin tahu dulu nih, perpustakaan menurut kalian itu membosankan apa menyenangkan? Tidak, menurut aku tidak membosankan. Setelah jujur ya, setelah saya kuliah, Pak.
karena vibes-nya tuh udah beda. Beda ya. Mungkin ya salah satu yang harus dibenahi memang tempat, karena setelah perpustakaan baru ini memang vibes-nya tuh berbeda. Juga di sana itu ada spot-spot yang selain membaca gitu Pak. Jadi kita tuh ada punya ruang yang suka apa namanya berbaur dengan orang, ada tempatnya sendiri, menyendiri. Dan juga kan kita perpustakaannya ada 3 lantai Pak. Yap. Sekalian promosi. Ya, aku udah lihat sih, aman. Ada 3 aman. lantai yang mana setiap lantainya tuh berbeda-beda Pak. Maksudnya berbeda-beda tujuannya mungkin ya. Yang pertama itu yang mungkin buat santai-santai, yang kedua itu agak-agak semi santai. Jadi mungkin apa namanya volumenya itu harus didirikan lagi. Nah, yang ketiga itu memang harus yang pening gitu Pak, yang mungkin masih mengerjakan skripsi gitu. Saya juga kalau misal mengerjakan apa itu di lantai 3. Karena sendiri gitu di ya. lantai 3. Memang saya butuh konsentrasi yang lebih. Kalau misal lantai 1 masih wah nggak apa-apa, karena kan memang lantai 1 itu ya buat ngobrol-ngobrol, buat inilah belum fokus gitu Pak. Kalau lantai 1 tuh memang sepertinya monotonnya nggak membaca ya. Lantai 1 baru yang agak membaca itu lantai 2 dan lantai 3. Oke, aku seneng sih ketika sempat mampir ke perpustakaan kampus kalian. Jadi, wah ini keren nih perpustakaan gede gitu kan. Cuman saya belum sempat keliling seluruh ruangan. Saya pengen tahu aja sih lain waktu deh, nanti saya pengen keliling ke sana, coba pengen tahu adakah ruang arsip di sana, terus kemudian arsip-arsip apa saja yang disimpan gitu ya, koleksi-koleksi naskah-naskah apakah ada di sana. Karena bagi saya ya tugas utama kampus itu adalah menggali ilmu pengetahuan dari manuskrip-manuskrip yang sudah ada, atau katakanlah misalkan cerita-cerita dari masyarakat gitu kan, cerita-cerita rakyat atau apa, itu bisa menjadi kajian yang sangat berkaitan dengan banyak hal. Bisa ngomongin soal ekonomi, bisa bagaimana ngomongin soal mitigasi bencana dan lain sebagainya. Contoh sederhana aja deh. Kemarin saya baru nyadari bahwa ada satu cerita di Babat Pekalongan itu ya, di Baur Joko Bau atau Baurekso gitu kan. Itu kan pernah tuh untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Mataram Islam dalam cerita rakyat itu, dia mendapatkan tugas pertama membendung Kali Sambong Batang, ya kan. Nah diceritakan di situ Kali Sambong itu dihuni oleh ratu siluman gitu kan, siluman ular, ada yang menyebutnya welut putih gitu. Tapi bagi saya bukan itu ngomongin soal potensi bencana yang ada di situ, bahwa Kali Sambong itu punya potensi bencana yang besar. Maka kemudian tugas utama yang dilakukan pertama kali oleh Joko Bau adalah bagaimana mengatasi potensi bahaya ancaman bencana itu di Kali Sambong. Kalau nggak dibendung, ini akan mencelakai tidak hanya manusianya, tetapi area perkebunan, area persawahan dan lain sebagainya. Nah ini ngomongin soal mitigasi bencana. Baru nyadar kan? Iya. Agak mind blowing tapi iya juga. Iya, jadi terus kemudian adu kesaktian kan waktu itu, ya kan? Kenapa adu kesaktian? Terus kemudian akhirnya ada kompromi gitu kan dengan Ratu Siluman itu. Terus saya memahaminya begini. Ini adalah tingkat kesadaran manusia Jawa bahwa manusia dalam ajaran Jawa itu tidak diciptakan untuk menaklukkan alam, tetapi dia harus bisa mengelola alam. Nah, gimana cara mengelola? Harus ada kerjasama. Dengan apa? Dengan alam itu sendiri. Maka yang dilakukan dalam upaya yang dilakukan Joko Bau itu adalah komunikasi dengan alam. Alam maunya apa sih? Oh, maunya gini. Oke deh, aku penuhi. Tapi aku minta bagian-bagian yang sekiranya masih bisa aku kelola, kan gitu. Itu termasuk riset sih emang. Iya, itu riset yang sebenarnya ngomongin soal riset kan kita nggak mungkin ngomongin riset mbah-mbah kita tuh nggak mungkin lah nggak melakukan riset gitu kan. Ya kan, caranya riset adalah dengan melakukan
kalau dalam bahasa agama tadabur alam, Iya. gitu kan? Nah, tadabur alam, mencoba memahami satu persatu, gitu. PA, soalnya aku berhadapan dengan PA. Kosakata. Iya, Bukan gitu. linguistik. Iya. Terapan ya. Tidak paham juga. Nah itu, ya kan, ya itulah hasanah cerita rakyat itu sebenarnya sangat kaya dan itu bisa loh dijadikan semacam bahan riset buat teman-teman. Baru kepikiran ini. Iya dong, kenapa harus cari cerita dari yang jauh sana? Cerita dari kita aja banyak. Asal usulin. Gitu. Nah kalau ini saat perpustakaan membosankan atau menyenangkan? Sebelum masuk itu membosankan karena jujur terakhir saya mengenyam perpustakaan itu SD. MTS saya tidak suka ke perpustakaan. SMK apalagi. Kalau di pondok ada tapi bukan perpustakaan yang semestinya, cuman kayak jajaran ada di kitab-kitab. Nah itu. Tapi setelah masuk ke UIN ini baru saya menyadari oh ini baru perpustakaan gitu. Walaupun apa ya, saya orang dari pesantren tapi saya tahu kok ya oh kayaknya ini yang namanya perpustakaan itu gini loh. Harusnya emang gini gitu. Ya banyak buku, emang banyak buku di situ tapi suasananya itu loh bisa menciptakan suasana perpustakaan nih kayak menjadi hal wajib bagi perpustakaan kepada para pendatangnya gitu. Oh gitu ya. Kalau Aulia gimana ya? Kalau aku dulu waktu SMK ke perpustakaan cuman kayak pinjem buku bacaan. Nggak di situ nggak diem nggak. Terus pas masuk perpustakaan di UIN tuh kaget ternyata besar banget gitu. Oh bisa gini ya? Iya bisa gini gitu. Terus pas masuk lagi ke dalam ada kopinya, ada coffee shop, enak juga sih dan ternyata perpustakaanku kayak gini gitu. Iya, konsep perpustakaan di perguruan tinggi sama sekolah-sekolah memang beda jauh. Beda jauh. Saya juga pernah kan saya kan juga pernah ke sekolah ya. Ya kalau di sekolah itu berasa perpustakaan adalah tempat untuk hukuman ketika buat anak-anak yang terlambat masuk sekolah. Ya nggak sih? Nah, aku termasuk orang yang suka terlambat masuk sekolah dan akhirnya dari situ yang akhirnya membuat aku sering di perpustakaan dan gara-gara itu akhirnya seneng baca buku. SMP itu. Ternyata Ada manfaatnya gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Daripada bosan berada di dalam kelas gitu kan. Jam pertama itu kan jam membosankan kan. Iya. Masih. Iya kan. Nah begitu saya telat masuk, pertama kan biasa dihukum buat nyirami kembang lah, terus kemudian bersih halaman teras gitu. Setelah itu nggak boleh masuk dulu kan, nunggu jam ganti pelajaran, suruh masuk ke perpustakaan. Di saat itulah saya baru kali pertama menemukan asiknya membaca novel. Nah disitulah yang akhirnya membuat aku semakin hari, asik juga nih baca. Besok lagi aku telat lagi. Sampai guru itu pada niteni, bocah gitu loh. Tapi sekali ada ujian, juara. Emang sih jenius dari dasarnya ya. Enggak sih, karena nakal aja sih. Nakal yang bermanfaat. Ya itu bagaimana kita memanfaatkan kenakalan. Normalisasi ya ini ya. Normalisasi kenakalan. Enggak sih. Kita ya berarti pengalamannya menarik ya, bahwa dulu di sekolah begini, di kampus agak sesuatu yang berbeda. Betul. Saya juga merasakan hal yang sama ketika saya di kampus saya dulu. Saya dulu di UNES gitu kan. Ketika masuk perpustakaan pertama kali, gila ini perpustakaan gede banget, 4 lantai kan di sana. Dan ruangan di bawah itu isinya koran, majalah, semua arsip-arsip lama itu ada di situ.
Tapi harus dibaca di situ gitu kan. Jadi kalau misalkan mau cari koran yang lama-lama, itu saya dari situ, dan disitulah yang akhirnya aku menemukan banyak bahan untuk dijadikan sebagai penelitian gitu. Terus kemudian masuk ke lantai 2 baru koleksi buku yang umum gitu ya istilahnya, yang bisa kita baca dan kita bawa pulang untuk pinjam. Terus kemudian lantai 3 itu untuk referensi, jadi buku-buku tebal-tebal yang kayak ensiklopedi itu ada di lantai 3. Lantai 4 itu ada lagi buku-buku karya ilmiah. Wah. Kalau kita lantai 3. Jadi apa ya? Saya justru akhirnya kepikiran, harusnya ini nih jantungnya kampus itu bukan di rektorat, tapi di perpustakaan. Rektorat itu untuk tata kelolanya, ya kan, tata kelola secara manajemennya. Perpustakaan adalah inti jantung dari pengembangan ilmu pengetahuan. Maka semua prodi mestinya ya bikinlah kelas sewaktu-waktu di perpustakaan. Setiap dosen saya kira jauh lebih keren. Iya. Nah, buat apa berada di kelas kalau kalian nggak baca buku? Harus ada doktrin baru emang ini. Iya dong, gitu. Apa sih yang diajarin sama dosen ketika berada di dalam kelas kalau nggak membaca buku? Sekarang membaca PPT sih. PPT-nya dari Sebenarnya akan jauh lebih menarik kalau misalkan yang diceritakan adalah pengalaman ketika seseorang pengajar, entah itu dosen, entah itu siapapun, saat dia membaca buku. Kesan yang dia dapat tentang membaca buku, itu pasti seru. Saya tertarik banget dengan buku gara-gara ketemu dengan dosen yang seperti itu dulu waktu kuliah. Jadi ketika ada satu dosen gitu, setiap kali kuliah itu dia selalu menceritakan tentang isi buku yang dia baca. Buku ini itu bercerita bla 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 bla, dan itu ngomongin soal teori-teori yang berat gitu, dibawakan dengan santai. Senang banget. Saya penasaran, Prof, ada bukunya? Ada, kalau mau silakan main ke rumah. Oke, besok hari saya main ke rumah malam-malam. Nah, apa yang saya dapatkan? Saya dapat tugas untuk bersihin perpustakaan pribadinya. Setiap malam saya harus ke sana, dan kemudian akhirnya dikasih hadiah apa? Kamu baca ini ya, satu buku ini, satu malam baru selesai. Besok kita diskusikan. Iya. Jadi aku bermalam di situ tuh nggak tidur. Besok paginya berangkat bareng sama beliau, boncengan gitu, naik motor gitu kan ke kampus. Beliau masuk kelas, saya ngikutin aja. Begitu ngikutin, Bud, saya belum sarapan, kamu ya gantiin. Plot twist. Itu semalam buku teori. Iya. Oh, kira buku fiksi. Enggak selalu fiksi ya. Bisa buku teori. Oke, ada yang gabung di 08554209112 hanya menyapa saja Mas Paijo di Comal. Katanya absen nih, dah lama nggak ikut absen. Oke, soalnya HP lagi error, info Comal hujan kriwis sama di sini ya. Oke, terima kasih Mas Paijo. Dan kita akan kembali lagi setelah kita dengerin dulu beberapa informasi yang juga penting dan layak untuk Anda simak. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra.